Selamat datang kembali di Kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Iya, Ini Tribun Tribun Ambon Podcast. Waduh, Tribuners. Orang tua niscaya akan mencabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kugunjangkan dunia. Begitulah kutipan dari sang proklamator kita Insinyur Soekarno yang menjadi dasar dari topik perbincangan kita di saat ini. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya jurnalis Tribun Ambon dalam acara kesayangan Anda yang sudah ditunggu-tunggu tentunya dari kemarin, yaitu Tribun Ambon Podcast edisi hari ini Sabtu 23 Maret 2024. Dalam topik yang kita angkat hari ini Tribuners, generasi muda jadi motor penggerak pembangunan. Nah, di studio Tribun Ambon saat ini sudah hadir dua narasumber kece kita. Yang pertama ada Philips Christopher Anakota, founder Jejak Muda Indonesia. Mungkin bisa disapa, Bu. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Philips Christopher Anakota, founder Jejak Muda Indonesia, sering juga disapa KBS. Oke, dan sumber yang kedua, silakan. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Francis Lopis, biasa disapa Inci. Saya salah satu co-founder Jejak Muda Indonesia dan bertugas sebagai desainer grafis juga. Oke, Tribuners. Nah, berkaitan dengan topik kita di saat ini, generasi muda yang menjadi motor penggerak pembangunan ya. Kenapa kedua narasumber kita ini hadir di sini? Nanti kita akan bahas lebih dalam soal alasan mereka bisa hadir di sini, kemudian apa saja yang sudah mereka lakukan untuk menjadi motor penggerak pembangunan di Maluku di kota Ambon ini. Tentunya narasumber yang kita hadirkan ini mereka tergabung dalam bentuk dokumentasi ya, Jejak Muda Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke Jejak Muda Indonesia, informasi bagi Tribuners bahwa Bung Philips Christopher Anakota ini atau biasa disapa KBS ini baru saja ya beberapa hari lalu menjadi salah satu pemuda ya dari Kota Ambon, dari Maluku, di antara 30 pemuda berprestasi ataupun 30 pemuda yang berkontribusi ya bagi negara Indonesia. Dan Bung KBS ini mendapat Award The Future Shapers and Changemaker dalam kegiatan Awarding Night Muda 30 2021. Nah, Bung Kabis bisa jelaskan dulu itu seperti apa penghargaannya itu? Oke, baik. Terima kasih Pak Jen. Halo Tribuners. Terkait dengan awarding yang saya terima ini saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan Town Hall Muda. Nah, Town Hall Muda ini sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Global Future X bersama Pijar Foundation, yang mana itu mempertemukan pemuda-pemuda berprestasi seluruh Indonesia untuk membersamai kegiatan tersebut, sehingga di sana juga ada pembuat kebijakan, ada Kemenpora, ada PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan juga ada beberapa yayasan. Nah, di sana itu kita mengikuti kegiatan yang mana mendapatkan suntikan-suntikan moral, suntikan-suntikan ide, terus juga motivasi-motivasi untuk terus ketika kita sudah mendapatkan awarding naik di malam hari itu, ketika kita balik ke daerah kita masing-masing, kebetulan saya mewakili Kota Ambon dan Maluku. Nah, nanti itu kita tahu kita mau melakukan apa. Terlebih jauh daripada itu, kenapa sampai saya bisa mendapatkan penghargaan itu? Ini semata-mata bukan penghargaan kepada saya pribadi, tapi untuk teman-teman yang sudah membersamai kita di Jejak Muda Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di kegiatan awarding naik itu dikumpulkan ASN muda berprestasi, pemuda-pemuda berprestasi yang dengan mereka mempunyai komunitas, mereka bergerak di sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan lain-lain. Nah, Jejak Muda Indonesia ini yang membawa saya sampai saya bisa mendapatkan awarding naik. Makanya sangat luar biasa untuk teman-teman yang sudah menjadi alumni serta pihak-pihak yang telah membantu kita untuk membersamai Jejak Muda berkegiatan di Maluku serta memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat. Kurang lebih begitu, Pak Jenderal. Menarik nih membahas soal berarti alasannya ke sana itu bukan secara personal saja, tapi ada Betul. kekuatan dari Jejak Muda Indonesia, teman-teman di Jejak Muda Indonesia yang sudah berkontribusi banyak dalam berbagai kegiatan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nanti, sebenarnya idenya untuk membuat ya komunitas ataupun
apa istilahnya organisasi Jejak Muda Indonesia ini dasarnya itu apa? Oke, nah terkait dengan ide atau gagasan serta inisiatif, inisiatif ini terbentuk ini ketika saya dan teman-teman ini kan kebetulan kita teman-teman dekat yang memang sering berpergian ke satu daerah dan lain-lain. Nah, ketika kita berpergian ke satu daerah itu, kita melihat bahwa oh ternyata Maluku ini masih jauh dari kata maju. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena beberapa tempat yang kita kunjungi, beberapa daerah yang kita liburan di sana, kebetulan kita melihat oh ternyata kita butuh sebuah komunitas gitu untuk membersamai kita, untuk memberikan kontribusi serta memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat di Maluku. Maka dari itu ketika kita sudah mulai sadar, kita sudah mulai merasakan hal-hal yang sebenarnya ayo coba kita buat satu perubahan ke Maluku, ya udah kita bentuklah komunitas itu di tanggal 5 Desember 2022 ya. Iya, betul. Betul. Kurang lebih gitu. Jadi ini masih baru ya. Masih baru. Ini gabung ke komunitas itu tuh siapa-siapa saja nih? Bung Enci mungkin? Nah, mungkin kalau dari awal hubungi saya untuk calling untuk membuat komunitas itu sebenarnya saya juga lagi nyari nih komunitas, kira-kira mau join komunitas mana, karena saya tuh orangnya suka ikut kegiatan sosial, suka ikut buat kegiatan yang untuk membuat komunitas. Nah, waktu dia hubungi itu saya juga bingung sebenarnya ini tuh kegiatan seperti apa. Nah, dia pulang pengabdian pertama kali itu kita kumpul di satu kafe dan kita cerita ngobrol-ngobrol, dan di situ jelaskan bahwa ternyata kegiatan itu seperti ini, dan saya tuh akhirnya tertarik, dan saya bilang ke dia gimana kalau kita ajak teman-teman kita yang lain, dan ada 3 orang lagi yang mungkin tidak sempat hadir di sini, dan alhamdulillah akhirnya bisa muncul Jejak Muda Indonesia dan bisa hadir sampai hari ini dan bisa masuk di Tribun juga. Oke, baik. Nah, ini sesuatu yang keren, artinya membuat komunitas dengan dasarnya untuk pengabdian. Kan seringkali kita kan temukan komunitas itu kan berakarnya dari hobi, kesukaan, kesamaan persepsi. Tapi ini kenapa dari pengabdian? Dasar alasannya itu apa, Bung Kabis? Nah, saya coba sampaikan, kebetulan karena memang kita anak organisasi, saya juga tergabung di organisasi eksternal kampus, GMKI, juga teman saya Enci dan ada founder-founder lain. Nah, kita di sana itu kita dibentuk bagaimana sebagai mahasiswa itu punya ketertarikan secara sosial. Dari situlah ketertarikan secara sosial kita timbul, dibarengi dengan ada masalah sosial yang ada di Maluku ini. Nah, kita lihatlah sebenarnya ini bisa untuk diselesaikan. Nah, komunitas ini memang agak berbeda dengan komunitas-komunitas yang ada di Maluku secara khusus. Kenapa? Karena komunitas ini di dalamnya itu tergabung ada beberapa sektor, ada sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi lingkungan, dan ekonomi pariwisata. Nah, dari situlah ketika kita masih kuliah, kita bentuk itu juga masih kuliah. Ketika sudah bentuk, kita lihat oh ternyata di daerah ini butuh kita beri solusi nih terkait masalah yang ada di daerah tersebut. Lalu setelah berkegiatan pengabdian singkat, kita pindah lagi ke daerah yang lain, lalu nanti akan pindah lagi ke daerah yang lain, kurang lebih seperti itu, Bang. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan, kan Tribuners kan tidak semuanya paham ataupun tidak semuanya mengikuti jejaknya ini dari Jejak Muda Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan, bisa diceritakan lah ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Jejak Muda Indonesia. Nah, puji Tuhan untuk hari ini, sampai hari ini itu Jejak Muda udah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama itu ada di negeri Kaitetu. Nah, itu di negeri Kaitetu kita turun dengan 15 delegasi ya Bang, dengan 15 delegasi dari seluruh Indonesia, dan kebetulan 15 delegasi yang kita bawa itu hampir semuanya tuh belum pernah ke Maluku sama sekali, apalagi ke Ambon. Dan di sana tuh kita membawa 3 divisi, ada divisi kesehatan, divisi pendidikan, dan divisi ekowisata. Nah, di divisi kesehatan itu kita melakukan program pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi tentang stunting ke rumah-rumah, dan divisi pendidikan kita melakukan edukasi literasi membaca di sekolah-sekolah, itu mengajar ngaji di di masjid-masjid bersama adik-adik sore-sore. Dan untuk ekowisata sendiri kita mengangkat dan membuat digitalisasi tentang sejarah-sejarah di negeri kita, itu mulai dari Masjid Tua, Gereja Irjatu Emmanuel, dan Benteng Amsterdam. Oke, baik. Artinya menarik, bukan cuma teman-teman dari Ambon saja ya, dari Maluku saja yang masuk dalam komunitas ini, tapi dari berbagai delegasi juga, itu dari mana-mana saja.
Itu kalau dari kegiatan pertama ada dari Aceh, ada dari Bandung, ada dari Jakarta, Solo juga ada. Terus kegiatan kedua kemarin di Banda Neira di Desa Kolombo di Pulau Gunung Api itu ada dari Jakarta juga, ada dari Makassar lagi, dari Kalimantan juga ada. Dari Jawa Tengah, Solo juga kedua kali ya, Bang. Tapi pusatnya di Maluku nih. Iya, pusatnya di Maluku. Ini yang keren ini, artinya pati-pati muda-muda dari Maluku ya. Ini kita pakai baju ini Malukan Pride ini. Ada berbagai toko dari Maluku, toko-toko perjuangan. Nah, ini toko-toko pemuda sekarang ini yang bisa Tribuners kita lihat bahwa membuat sesuatu yang besar itu tidak hanya kita menjadi kiblatnya dari barat, dari Jawa misalnya, tapi kita di Maluku juga bisa menjadi kiblat untuk bagaimana mengajak teman-teman dari berbagai daerah bisa hadir di Maluku. Nah, impresi ketika bertemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi itu seperti apa, Bung Kabis mungkin? Baik, impresi terkait hal itu sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Bung Inci juga ada dari Solo, ada dari Aceh, Medan, Tangerang, dan lain-lain. Nah, ketika sampai itu teman-teman dari, kita katakanlah dari teman-teman dari wilayah barat sana, mereka, oh ternyata Maluku seperti ini, oh ternyata Ambon, Banda Neira seperti ini, dan lain-lain. Nah, impresi bagi saya sendiri, saya berharap teman-teman yang membersamai kita berkegiatan sosial di Kaitetu maupun di Kolombo dan nanti ada di beberapa tempat daerah lain-lain. Nah, harapan kita itu mereka datang memberi satu gagasan baru, memberi solusi yang baru, dan puji Tuhannya memang mereka seperti itu. Mereka datang, mereka berkegiatan, mereka membuat satu terobosan baru, membuat sampai masyarakat juga senang, pemerintah setempat juga senang, dan program-programnya itu terlaksana dengan baik serta memberikan dampak yang lumayan bermanfaat seperti itu, Bang. Oke, baik. Soal respon dari masyarakat waktu turun ke desa-desa seperti apa? Respon dari masyarakat waktu dari kegiatan-kegiatan itu mereka sangat merespon dengan sangat baik, dan puji Tuhan karena walaupun kegiatannya hanya seminggu tapi kedekatan dengan delegasi dan masyarakat itu sangat kena sekali. Sampai waktu pulang dari kegiatan pun masyarakat sampai sedih, tapi sampai sekarang pun kami masih saling kontak dengan mama bapak piara kami yang ada di Kaitetu maupun Banda Neira. Selama itu kegiatannya berapa lama sih? Kegiatannya kalau untuk di lapangan itu sekitar 1 minggu ya, Bang. Tapi kalau hitung dari keberangkatan dari luar itu sekitar 2 minggu. Betul. Berarti menunggu teman-teman dari luar kumpulnya di Ambon dulu baru ke lokasi kegiatan. Nah, selama menjalankan berbagai kegiatan itu kan soal kultur atau budaya. Nah, itu kan ada teman-teman dari berbagai provinsi. Nah, bagaimana supaya mereka juga bisa nyaman itu membangun chemistry-nya seperti apa? Ini kan bisa jadi contoh nih bagi teman-teman kita di Ambon, kan mungkin ada mereka punya komunitas ataupun mereka punya gerakan-gerakan yang sama, mereka bisa mengambil ini sebagai sebuah tips lah untuk mereka membuat sebuah terobosan. Nah, terkait hal ini yang paling pertama itu kan kita sebelum berangkat ke tempat tujuan ya, itu kita ada namanya meeting online. Nah, meeting online itu rapat-rapat online biasa kita adakan itu selama 1 bulan, 1 minggu 1 kali ataukah 1 minggu 2 kali meeting. Nah, dari meeting online itu kita udah sampaikan gitu, Bang, kita udah sampaikan. Nah, spesifik daerah tempat kita berkegiatannya nanti seperti apa, kulturnya seperti apa, budayanya seperti apa. Jadi ketika teman-teman datang itu mereka tanya kembali, Bang, nanti kita boleh seperti ini ya? Oh ya boleh. Oh kita nggak boleh seperti ini ya? Oh ya nggak boleh. Nah makanya pas di meeting online pun kita selalu sampaikan ketika kaki dipijak ya, di situ langit dijunjung. Nah jadi mereka berpikir, oh ya kalau kita datang di Maluku ya kita ikutin kultur budaya mereka dan lain-lain. Tapi ada satu yang menarik ini, Bang. Satu hal yang ketika teman-teman dari daerah barat itu datang ke daerah timur, yang membedakan itu dari porsi makan. Nah kata mereka kalau mereka makan di sini di mama bapak piara pun ketika mereka makan itu kok nasinya ini takaran dari pihak mama piara itu ke mereka itu dianggap mereka itu kok ini untuk 2 orang karena terlalu banyak. Padahal saya udah sampaikan. Nah waktu kita meeting kan sudah saya sampaikan di Ambon di Maluku ini porsi makannya itu banyak. Jadi bagus ketika kalian selesai kegiatan pulang berat badannya naik. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Nah, ada tidak kendala-kendala dalam
membuat kegiatan sampai menghimpun teman-teman dari luar seperti itu? Kalau kendalanya sih mungkin yang pertama ya mungkin dari pihak desa mungkin yang kita ingin survei itu mungkin karena mungkin belum percaya ya. Ada beberapa desa yang mungkin harus kita turun beberapa kali menjelaskan beberapa kali baru mereka bisa terima. Dan kalau untuk kendala dengan delegasi sih alhamdulillah sampai sekarang tuh belum ada kendala sama sekali dengan delegasi yang ingin ikut dengan kita, Bang. Oke, baik. Kisah-kisah manis pahit ya yang dialami selama ada di Jejak Muda Indonesia ini seperti apa? Ini dari Bang Kabis. Bung Kabis, Bung founder dulu ya. Siap. Nah, terkait kisah duka, suka, sedih dan senang. Nah, kebanyakan itu yang kita rasakan itu ketika mau mendrive kegiatan itu, Bang. Ketika kegiatan yang kita rencanakan nanti di bulan Mei itu kita mau buat kegiatan, nah itu kita drive-nya itu dari bulan Januari. Januari itu kita udah mulai survei lapangan, kita oprek pendaftaran untuk berkegiatan, kita cari sponsorship karena memang untuk komunitas ini kita belum punya sponsor tetap, Bang. Nah, karena belum punya sponsor tetap itu menjadi salah satu apa juga kendala atau cerita suka dan senang juga untuk kita. Nah, ketika yang lebih sedihnya itu ketika sampai di satu desa itu apa yang udah kita rencanakan selama 1 bulan harus berubah di lapangan, Bang. Nah, itu yang membutuhkan kesiapan untuk adaptasi dari teman-teman baik pihak panitia maupun pihak delegasi. Ketika kita tiba itu ada beberapa pernah pengalaman kita kegiatan kemarin-kemarin itu ketika kita udah susun kegiatannya seperti ini harus tinggal dengan mama bapak piara dan lain-lain, tapi pas sampai di lapangan itu berbeda. Kita harus tinggal di rumah kosong yang disiapkan, ya sudah mau gimana lagi, kita cari makan, kita apa cateringnya namanya? Catering. Kita catering, kita pulang pergi beli aqua, beli minuman, harus menyeberang lautan, waduh. Nah, itu banyak sih, Bang, kisah sedih-sedihnya, apalagi paling sedih itu ketika teman-teman berkegiatan terus, Bang, ini kita jadi nggak lanjut kegiatan lagi. Soalnya kan ada beberapa kayak penolakan-penolakan di bukan pemerintah desa tapi ada di masyarakat-masyarakat yang udah nggak usah lagi kegiatan dan lain-lain. Tapi ya gimana pemerintah desa setujui ya masyarakat lain juga setujui ya udah kita berkegiatan saja. Karena memang kan untuk memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat. Itu Kegiatan yang mulia ya. ya. Kalau dari Bung Enci gimana? Kalau dari saya sih karena kita berdua nih udah biasa untuk melakukan kegiatan, buat kegiatan, tapi masih hanya dalam lingkup Ambon, Maluku, dan itu hanya ya teman-teman kampus, teman-teman kuliah, teman-teman komunitas di Ambon. Nah, ini karena pertama kali buat kegiatan, bisa dibilang kegiatan nasional lah, Bang. Itu bawa anak orang dari luar, dari rantau itu yang kayak, Bang, ini gimana nih, Bang? Ini kita mau buat bawa anak orang dari luar, kira-kira berhasil nggak kegiatannya? Itu sampai udah ada anaknya di daerah, itu masih kepikiran kayak, ini kegiatannya makan jalan lancar nggak? Itu sih yang jadi beban pikiran banget kalau buat kegiatan kayak gini. Apalagi ini dari komunitas ya, bukan kayak dari instansi atau lembaga pemerintahan yang memang segala sesuatu itu sudah pasti terjamin. Berarti ini benar-benar mengabdikan diri sebenarnya ini. Benar-benar. Nah, mungkin sebelum kita lanjut sih, benar sih yang ingin bertanya maupun memberikan tanggapan terkait dengan pembahasan kita di sore ini bisa menyampaikan di kolom komentar baik itu di Facebook fanpage kita di Tribun Ambon maupun di channel YouTube kita Tribun Ambon. Nah, kita lanjut untuk Jejak Muda Indonesia bisa nggak bergabung? Ini dari Pak Founder Bisa. bergabung. Bisa bergabung itu, maksudnya mungkin ada anak-anak di Udah ada Ambon gitu Tribuners yang mau yang join. mereka mau join gitu, gimana? Nah, terkait hal ini kan yang tadi aku sampaikan tuh, Bang, kalau ketika berkegiatan itu kita oprek volunteer. Nah, oprek volunteer itu dalam artian dalam tujuan. Nah, sebenarnya gimana ya? Memang terbuka secara umum buat teman-teman se-Indonesia, se-Maluku, se-Ambon. Tapi di ranah kita, karena yang tadi aku sampaikan memang kita belum punya sponsor tetap. Jadi ketika kita oprek volunteer itu kita seleksi orang-orang. Ada seleksi juga ya. Ada seleksi biar kita melihat, oh dia ini memang mau ikut kegiatan, terus rancangan-rancangan programnya ini sesuai nggak. Ketika pas kita survei
ini masalah yang membutuhkan solusi seperti apa. Nah, ketika kita seleksi, ada orang-orang yang punya solusi hampir mirip untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, orang-orang itu ialah yang kita loloskan, terus kita biayai. Tapi kalau untuk terbuka untuk teman-teman yang mau mengikuti kegiatan, ya terbuka, Bang. Terbuka secara umum juga teman-teman kalau mau mengikuti kegiatan, silakan nanti hubungi aja di DM di kita, biar kita respon dan Nama kita tindak IG-nya? lanjuti. Nah, nama IG-nya? Jejak Muda Indonesia. Oke, siap. Oke, baik. Nah, itu Tribuners kurang lebih pembahasan terkait jejak muda Indonesia. Nah, kita sekarang membahas soal sesuai dengan topik kita, generasi muda menjadi motor penggerak pembangunan. Nah, menurut Bung Kabes terkait dengan topik ini, sejauh apa sih peran generasi muda untuk membangun daerah kita, khususnya di Kota Ambon dulu lah? Terkait hal ini, saya mau sampaikan, Bang, sejauh mana generasi Ambon membangun Ambon dan juga Maluku, sebenarnya masih jauh dari kata cukup. Kan kalau kita pakai penilaian apa ya, kurang, cukup, baik. Baik. Nah, kalau kurang, cukup, baik, saya sampaikan belum sampai kata cukup. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Banyak ternyata anak-anak muda Ambon, anak-anak muda Maluku itu hebat-hebat. Tapi mereka belum di orbit gitu, Bang. Belum di apa ya katakan, belum di orbit ke mata nasional, ke kancah nasional, sehingga orang-orang di nasional itu tahu bahwa oh ternyata penggerak-penggerak di Maluku nih orang-orang ini nih. Nah, ketika mereka tahu penggerak-penggerak di Maluku, di Ambon nih seperti ini, nah mereka orang-orang di luar itu, di luar provinsi Maluku itu mau untuk datang berkegiatan di Ambon atau datang di Maluku. Karena apa? Karena sebenarnya di Maluku, di Kota Ambon ini anak-anak mudanya hebat-hebat, tapi itu saya sampaikan belum berani tampil, Bang. Nah, saya gimana ya, ketika teman-teman punya kualitas tapi teman-teman nggak berani speak up, nah itu nggak akan dinilai. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang betul seperti itu, Bang. Saya sudah beberapa kali kegiatan di Jawa, di Jakarta. Kalau anak-anak Maluku, anak-anak Ambon tidak berani tampil, tidak akan diperhitungkan. Ya, betul. Karena suaranya kurang diperhitungkan. Nah, makanya ketika teman-teman punya kualitas, teman-teman tampil, bersuara, melakukan sesuatu di Ambon, di Maluku, lalu mulailah mengorbit diri atau saling mengorbit teman-teman untuk naik di kancah nasional, lalu dilihat, dipantau. Nah, disitulah orang-orang akan semakin melihat Maluku, oh ternyata Maluku masih butuh turun tangan dari mereka juga. Karena kan sebagai pemuda kita nggak bisa bergerak sendiri, Bang. Kita perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu penting. Oke, baik. Kita bahas soal pandangan anak-anak muda terkait Maluku ini. Kita mulai dari topik mana, mungkin sosial dulu lah, Bung Enci. Melihat kondisi sosial di Maluku, di Ambon di tahun ini, akhir-akhir ini lah, seperti apa? Kalau dari lingkup sosial sih, kalau menurut aku ya Bang, kalau menurut aku, kalau bicara soal lingkup sosial itu mungkin terlalu luas, tapi ini mungkin dari pengalaman aku sama Bang Kabis juga ikut kegiatan kemarin dan buat kegiatan itu dari, mungkin aku bisa bahas dari lingkup kesehatan. Kayak kemarin di Banda Neira, mungkin kalau teman-teman Tribuners yang udah ke Banda Neira pasti lihatnya bagus, indah, tapi sebenarnya enggak, teman-teman. Itu di Desa Kolombo, tepatnya di Gunung Api, itu sama sekali mereka tidak mendapatkan pemerataan kesehatan di sana. Itu kami dengar langsung dari masyarakat di sana bahwa di sana itu jarang banget, Bang, ada yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka hanya menikmati pemeriksaan kesehatan gratis dari ya anak-anak muda yang datang buat kegiatan di situ, Bang. Bahkan kemarin ada satu RT namanya RT Pasirke ya, Bang, di sana. RT Pasirke itu kami dari teman-teman komunitas dan delegasi itu jalan dari rumah ke rumah menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis, itu ditolak semuanya, Bang, sama masyarakat. Dan aku pun kan bingung, ya kok ditolak. Akhirnya aku cobalah mendekatkan diri dengan masyarakat, coba tanya-tanya, ternyata mereka tuh trauma dengan kata-kata ada orang asing yang datang, Bang, pemeriksaan kesehatan gratis, padahal itu hanya cara mereka, gimmick mereka untuk kayak untuk cari uang. Mereka trauma karena bilangnya kesehatan gratis, tapi setelah pemeriksaan obatnya tuh nggak dikasih gratis, malahan disuruh bayar. Kalau mereka nggak mau bayar, ya udah tawarnya aja, ya udah Bu, bayar setengah aja, tapi mereka nggak ada uang. Dan kemarin itu di sana kayak yang di Desa Kolombo itu tuh orang kalau sakit, Bang, itu tuh kalau misalkan orangnya masih kuat itu bisa naik perahu dan menyeberang ke daerah ke rumah sakit. Tapi ternyata
kalau udah sakit yang parah banget itu harus diangkat sama tempat-tempat tidurnya bang, sama kain-kain diangkat ditenteng baru dibawa. Dan mereka juga bilang kalau mereka kecewa dengan akses kesehatan di sana, karena saat periksa yang mereka harapkan hanya bisa sembuh dengan obat-obat puskesmas, dan di sana tuh kayak kurang menurut mereka bang. Akhirnya mereka harus ke Ambon, naik kapal lagi beberapa hari sampai ke Ambon untuk pemeriksaan, dan ternyata pas sampai di Ambon ya toh sembuh dengan obat-obat dari puskesmas juga. Maka itu betul-betul dari ungkapan masyarakat langsung, bukan dari kita bang. Berarti untuk sarana juga belum memadai. Belum memadai bang. Tidak selaras dengan apa yang kita lihat di sosial media terkait dengan wisatanya di sana. Nah, kalau Bung Kabis sendiri pengalaman tentang pandangan sosial waktu kegiatan ataupun di sekarang ini seperti apa? Nah, pandangan sosial terkait hal ini, nah kalau tadi kan Bung Enci sampaikan sudah terkait apa ya, masalah kesehatan dan lain-lain. Kalau saya sih lebih kepada pengalaman pertama bang, pengabdian di Desa Waprea. Nah mungkin ada masyarakat Waprea, halo, di Desa Waprea, Kecamatan Waplau itu di Buru Utara. Nah di sana itu apa ya, sungguh menarik. Kenapa? Ketika nelayan pulang dari laut, selesai melaut lah, mereka ketika sampai di bibir pantai, kalau kita bantu untuk dorong perahu mereka ke atas bibir pantai, itu kita dikasih ikan bang. Nah makanya itu kan satu hal yang menurut saya sosial yang cuma ada kayaknya di Maluku sih bang. Karena memang ketika saya coba sampaikan ke beberapa teman-teman di daerah lain, mereka bilang, oh iya ya, kalian dikasih ikan ya. Iya kita dikasih ikan, malah ikannya besar-besar gini lagi, besar-besar tangan kayak. Waduh, bisa langsung makan di tempat, bisa dibakar dan lain-lain. Makanya pas pengalaman pengabdian pertamaku itu, kayak saya melihat bahwa ternyata kehidupan sosial terkait masyarakat Maluku itu masih sangat tinggi. Hidup saling gotong royong, lain dan lain saling membantu itu masih ada di Maluku seperti itu bang. Oke. Soal politik, bagaimana politik? Akhir-akhir ini kan pemilu kemarin itu kan pileg ya. Itu banyak anak muda yang turut ikut dalam kontestasi demokrasi itu. Nah, pandangan kalian sendiri ini seperti apa? Mungkin dari Bang Kabis boleh. Nah terkait pileg di tahun 2024 ini, terus banyak anak muda yang tampil, saya acungi jempol teman-teman, salah satu pemuda-pemuda Maluku yang berani untuk mau diberikan amanah ke kalian untuk menjadi anggota dewan, tapi yang terpilih selamat, yang belum terpilih ya mungkin belum jalannya, mungkin harus lebih dekat dengan masyarakat, dengar dengan masyarakat, lalu mendengar aspirasi masyarakat. Karena kalau yang saya lihat sebenarnya anak-anak muda Maluku ini hebat-hebat bang. Kenapa saya sampaikan hebat-hebat? Mereka mau untuk ada di ranah-ranah pertarungan politik seperti itu, tapi ada yang saya pernah dengar bahwa jangan kita beranggapan bahwa 2024 ini anak muda itu semua sudah melek politik. Nah, bisa saya sampaikan saya melek politik, Enci melek politik, Abang juga melek politik, tapi yang dipertanyakan itu kualitas melek politiknya. Sudah sejauh mana kualitas kita ketika melek politik? Kalau hanya melek politik tahu, oh kalau yang nanti terpilih ketua DPR RI itu dari suara partai terbanyak di parlemen, ya itu kan sekedar kita tahu, tapi kita harus melihat kualitas lebih jauh dari mana pertarungan ranah politik itu. Biar ketika nanti teman-teman jadi anggota dewan di 2029, 2034, teman-teman punya kualitas melek politik itu udah lebih jauh. Karena ya saya cukup menyayangkan sebenarnya banyak anak muda yang masih di bawah 25, 24, 23 sudah coba untuk berani terjun politik. Itu kan kalau sepemahaman saya ya sebaiknya kita belajar dulu, karena masih banyak senior-senior yang sudah lebih melek politik atau punya kualitas politik di atas kita, mereka yang lebih pantas untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Seperti itu sih bang. Baik belajar ya, dan mengabdi bagi masyarakat. Betul, lebih dulu. Tenaga kita tuh lebih terbayarkan Betul. untuk masyarakat. Nah, soal ekonomi bagaimana Bung Enci? Perekonomian di Ambon akhir-akhir ini kan banyak UMKM baru yang hadirnya pasca COVID-19, itu kan banyak UMKM yang hadir. Kemudian banyak usaha-usaha kreatif juga. Nah, pandangan Bung Enci bagaimana sebagai
Kalau pandangan seorang di dunia kreatif juga ya. kalau dari pandangan aku sih ya sangat luar biasa ya, karena mulai banyak anak-anak muda yang udah terjun juga di dunia ekonomi. Tapi mungkin dari harapan saya untuk anak-anak muda bisalah bukan cuma sekedar memikirkan ekonomi diri sendiri, tapi bisa berdampak juga bagi masyarakat dan juga bagi sesama bangsa. Oke, baik. Nah, mumpung lagi di Tribun nih, tadi kan sampaikan belum ada sponsor tetap. Mungkin dari Bung Kabi sendiri bisa sampaikan pendonasi itu, atau bisa mengajak siapapun yang sepemikiran, satu visi untuk terlibat dalam kegiatan ini, mungkin dalam bentuk material, mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih buat teman-teman atau pemerintah yang melihat hal ini. Kita sebagai pemuda Maluku itu butuh campur tangan daripada pemerintah, dalam artian bukan mengintervensi tapi berkolaborasi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena banyak anak-anak muda di Maluku punya kerinduan untuk membuat satu gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat, tapi masih terkendala banyak hal. Seperti contoh kita dari komunitas Jejak Muda Indonesia, mungkin banyak orang berpikir bahwa Jejak Muda Indonesia ini pusatnya itu di Jakarta, di Bandung, di Surabaya dan lain-lain, tapi Jejak Muda Indonesia ini komunitas yang memang real didirikan oleh 5 orang pemuda Maluku. Ada saya, Enci, ada Glenn, ada Ronald, dan ada Wildo, serta ada teman-teman yang juga membersamai kita untuk memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Maluku. Nah, terkait hal itu, besar harapan kita semoga pemerintah melihat hal ini, lalu mari sama-sama kita berkolaborasi, kita berkegiatan, baik pemerintah, pihak swasta, ataupun per individu yang pengen untuk terjun langsung serta memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari sama-sama kita bangun Maluku. Kalau bukan kita, ya siapa lagi sebagai pemuda Maluku. Ya, Itu aja. setuju sekali soal itu. Nah, kedepannya mau bikin apa lagi nih Jejak Muda Indonesia? Kalau ke depan nih di bulan Mei nanti nih ada kegiatan ketiga kita yang akan dilaksanakan di Pulau Saparua, di negeri Iamau tepatnya. Mungkin kalau teman-teman yang dari Tribuners, anak-anak muda yang pengen join kegiatan kita, itu kita sekarang sementara melakukan open recruitment ya Bang. Mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di IG kita, bisa DM langsung atau bisa chat klik link di bio kami. Nah, untuk Oke, terakhir harapan untuk generasi muda di Maluku, mungkin dari Bung Enci dulu, penutupnya Bung Kabis. Dan untuk harapan saya nih untuk anak-anak muda di Maluku, mungkin kalau Tribuners yang nonton ada anak-anak muda yang punya privilege, punya background pendidikan, bisa kuliah, bisa mungkin ada yang sudah nyalek, mungkin yuk teman-teman kita sama-sama bergabung, saling merangkul membangun Maluku. Jangan tunggu pemerintah yang turun tangan untuk membangun Maluku. Kita sebagai anak muda yang punya privilege, punya ilmu, ayo kita sama-sama turun dan bangun Maluku. Mungkin itu. Kalau dari saya, pertama-tama terima kasih Tuhan telah melahirkan saya di Maluku, kota raja-raja. Apa yang disampaikan kita semua ini patimura muda. Saya perlu sampaikan bahwa saya dan teman-teman Jejak Muda Indonesia belum hebat untuk membangun Maluku sejauh yang teman-teman pikirkan, tapi teman-teman juga bisa melakukan inisiatif-inisiatif baru, gerakan-gerakan yang memang juga dapat bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat sekitar. Tadi disampaikan Bung Enci, kalau punya privilege, kita semua punya privilege. Ketika kita lahir saja itu sudah menjadi satu privilege kepada kita. Ketika sudah lahir bernapas, berilmu lagi, lalu kalau tidak memberi satu dampak atau manfaat yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ya dipertanyakan privilege ketika kita dilahirkan itu akan jadi seperti apa. Nah, makanya teman-teman, saya mengajak teman-teman pemuda-pemudi Maluku, mari kita sama-sama saling kolaborasi, gotong royong untuk membersamai Maluku menjadi provinsi yang lebih makmur, lebih aman dan sejahtera bagi kita, orang tua kita, anak cucu kita di masa depan yang akan lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bung Kabis dan Bung Enci. Terima kasih ya, kurang lebih hampir sejam ya kita duduk bincang-bincang santai saja di sini terkait dengan bagaimana generasi muda Maluku menjadi motor penggerak pembangunannya, Tribuners ya. Nah, ada satu
kalimat yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita di saat ini, bahwa jika Anda merasa bahwa Anda adalah pemuda dan pemudi Maluku, Anda adalah patimura muda, jangan diam, jangan pangku tangan. Bahasa Amonnya apa ya? Jangan diam, jangan pangku tangan. Mari kita saling bergandengan tangan, mari kita bergerak demi pembangunan yang lebih baik. Selamat sore dan amatu. Amatu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.